Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Islam ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Singapura, kemudian ada di Brunei, di Rusia, Amerika, Cina, dan negara-negara lain, yaitu karena adanya dakwah, dakwah Islam. Jika kita baca sejarah, ya, dari mulai zaman Nabi, kemudian diteruskan oleh para sahabat, itu kita bisa lihat, kita bisa baca, kita bisa memahami bahwa dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ya, itu dengan eh, cara yang halus, dengan cara yang lembut, ya, dan juga jika ada yang menghalangi dakwah, maka kita bisa menyaksikan, kita bisa membaca para khalifah mengerahkan pasukan untuk menghancurkan halangan, rintangan yang menghalangi masuknya dakwah ke sebuah wilayah, ke sebuah negara. Masuknya Islam di Konstantinopel, masuknya Islam di Romawi, masuknya Islam di Persia, ya kita bisa lihat bagaimana Raja Romawi, bagaimana Raja Persia, ya, itu menolak dakwah Islam, hingga kemudian Khalifah itu mengerahkan pasukan untuk menghancurkan rintangan dakwah itu. Artinya apa? Di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dakwah Islam tidak hanya dilakukan oleh individu Muslim, ya, tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin saja, tapi juga ada eh, pasukan, ada satu institusi, ada satu kepemimpinan, ada satu komando yang memerintahkan agar kaum muslimin berdakwah di sana. Ya. Ada satu kewajiban yang diperintahkan oleh satu pemimpin, ada satu komando ya yang diperintahkan oleh khalifah supaya umat Islam masuk ke satu wilayah tersebut ya untuk berdakwah. Nah, pemimpin ini dalam Islam disebut dengan khalifah. Nah, kemudian institusi yang dipimpin oleh khalifah ini namanya khilafah, khilafah Islamiyah, ya, di mana dakwah Islam ini akhirnya bisa tersebar luas hingga menguasai sepertiga dunia, hingga sampai kepada kita di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah dengan adanya komando dari seorang khalifah. Sebagaimana kita bisa baca ya, bahwa adanya Wali Songo ya, yang masuk ke Indonesia itu pun putusan dari khilafah, dari seorang khalifah. Jadi dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dakwah itu akan menjadi sangat efektif, ya, dakwah itu akan menjadi sangat uh, cepat bisa masuk karena adanya komando dari seorang khalifah dalam satu institusi yang bernama khilafah. Kalau kita lihat sekarang ini banyak fakta yang menyebutkan ada uh, penistaan agama. Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat juga ya ada seorang yang membakar Al-Quran. Belum lama juga ada seorang komedian ya yang menistakan peristiwa eh, Nabi Ibrahim kurban berkurban. Penistaan-penistaan yang seperti itu akan terus berulang jika tidak ada hukuman yang jerah, tidak ada eh, pemimpin yang bisa menghukum jerah para pelaku tersebut. Maka sampai kapan kita umat Islam akan terus-menerus berada dalam keadaan seperti ini? Sampai kapan umat Islam akan selalu terus-menerus berada dalam kehinaan ini? Ajarannya dinistakan, syariahnya dilecehkan,
kitab sucinya senantiasa dinistakan, dihina, para muslimah dihinakan, dilecehkan di berbagai negara, ya. Maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam bahwa kita harus bersatu, ya. Bagaimana supaya dakwah Islam ini bisa masuk ke dalam hati setiap kaum muslimin, bisa masuk ke hati manusia secara global dengan adanya satu komando seorang khalifah, seorang pemimpin. Ya. Dan itu hanya akan terwujud jika institusi pemersatu umat Islam seluruh dunia terwujud, terbentuk. Dan institusi itu disebut dengan khilafah Islamiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.